billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sa'ban hadza ya Allah wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sanah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'ban hadza wa ballighna Ramadan insyaallah wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi kemudahan oleh Allah untuk mengisi ruh ini, untuk mengisi keimanan ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai ummahat ketika di Sya'ban ini keimanan turun sampai masuk Ramadan imannya juga masih turun. Itu bahaya. Semoga Allah memudahkan mata hati kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita untuk jidiyah selalu mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan ini di dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Nabi yang bersusah payah menjemput ibadah sholat sampai ke Sidratul Muntaha, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik ummahat, saya tidak memperpanjang mukadimah, senang kali bisa bermuajahah dengan antuna semuanya. Sempat libur 3 pekan ya, ibu dan cinta Allah. Semoga libur kita tidak menyemangati kita kembali untuk hadir di majelis ilmu. Ini buktinya kursinya penuh ya, alhamdulillah. Semoga majelis ini majelis yang selalu bisa antuna rindui dan majelis yang bisa menyembuhkan penyakit jasmani kita dan penyakit rohani kita. Insyaallah masuk sakofa yang sakit jadi sembuh. Amin. Masuk sakofa insyaallah yang hatinya sakit jadi sembuh. Amin. Bu, mana banyak penyakit jasmani ibu dibandingkan rohani ibu? Amin. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ijma' semuanya nih. Ijma'ul ulama fi sakhafah. Penyakit hatinya lebih banyak dibandingkan penyakit jasmaninya. Tadi gitu Bu Novi. Turun ya. Oleh ya kepala ya Bu ya. Astagfirullahaladzim kami ya Rabb. Itu tadi jawabnya malu nggak Bu? Malu. Dibilang silakan Burana ahlan wa sahlan ya. Malu nggak dibilang bahwasanya penyakit hatinya lebih banyak dibandingkan penyakit jasmaninya? Tapi nyebutinnya tadi Bu ketawa kok. Supaya jangan putus asa. Akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita sudah berapa Sya'ban? 11
Alhamdulillah bisa jawab. Kirain hitung dulu. Alhamdulillah kita familiar kan Ibu. Hanya tinggal menghitung hari lagi. Kita akan kedatangan bulan di mana mengembalikan fitrah baik kita. Bulan di mana Allah menjamu hambanya dengan hidangan yang istimewa. 19 hari lagi. Tolong jawab pertanyaan saya Bu. Bagaimana keadaan tanaman-tanaman Ibu pada hari ini? Subur alhamdulillah berapa hari ini hujan terus. Bisa kena hujan ya Bu. Rojak, itu dia Bu. Apa tadi jawabannya Bu? Angin-angin layu. Agak layu. Astagfirullah. Ya ini dia di sini Allah. Karena rojak adalah bulan ikhtilaf ulama ini. Rojak adalah bulan menanam. Sekarang Sa'ban bulan ada orang ngiram Bu, nanam aja enggak dia. Ramadan bulan panen. Mulai dari mana dulu nih? Dari belakang ke sana. Buyur ini dulu, buyur dan setannya cepat goreng. Buyur, oke buyur. Sebut tapi dengan ruh. Saya mengibaratkan ini tanaman, tapi yang ada di benak Ibu ibadah. Oke? Buyur, bagaimana keadaan ibadah Ibu sampai di 11 Sa'ban ini? Ada yang lain enggak? Ada yang layu Za. Oke. Ada. Suaranya udah besar. Ada yang mau tumbuh dah. Oke, ada yang layu. Sampai situ dulu Bu. Jangan dimorong ya. Ada yang layu, ada yang baru mau tumbuh. Oke. Bu Novi. Apa pakai mic biar dengar? Alhamdulillah kalau kaktus kering Apa katanya Bu? kaktus kering Kaktus kering. Oh. karena dia di dalam apa enggak kena hujan aja. Ya kena hujan aja. Ini Berarti ada yang subur, ada yang enggak gitu Bu Novi. Oke, lanjut Bu Evi. Sama ya Bu. Ayo Bu, berurut aja Bu, jangan cepat. Saya mau dapat dulu dari sini. Lanjut Bu. Bu Yus lagi Bu, saya serat gitu ya. sama ada yang layu, Oke, lanjut Bu. ada yang Alhamdulillah, lanjut Bu. layu. Layu, lanjut Bu Sri, lanjut. Banyak yang layu. Banyak yang lain. Oke Bu. Macam-macam ya, gitu kan. Ibu ya Bu. Ada yang tumbuh saja memang kebetulan baru ditanam. Alhamdulillah. Bu Yona. Ada yang layu juga, ada yang tumbuh tapi belum berkembang. Iya. Semangat lah yang bilang berkembang Bu. Alhamdulillah saya udah berbuah, adalah beberapa kan gitu kan. Bu. Soalnya udah disiram terus ya, tapi layu aja. Ganti pupuk. Benar-benar ya. Astagfirullah, mungkin kasih ya Ramadan Ibu. Lanjut Bunda. Masih layu. Masih lagi Bu Vera. Ada yang baru tumbuh dan ada yang mati tagak Ustazah. Yang mati tagak tuh yang mau kita tanam lagi ya Bu ya. Bunda. Selalu tumbuh, Ustazah. Alhamdulillah selalu tumbuh. Siramnya Bu. Alhamdulillah lanjut. Alhamdulillah semakin hari semakin diperbanyak penambahan keiman. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia tumbuhnya bagus ya Bu. Alhamdulillah kalau perkembangan. Masya Allah, terbayang-bayang kita tanaman kita. Udah masih layu. Jod. Ada yang ditanam, ada yang enggak. Jadi yang enggak ditanam itu susah nyiramnya kan, enggak ada yang kita tanam. Oke.
Belum pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Ada yang baru dibuka. Ada yang baru dibuka. Sekali juga mau. Allahu Akbar. Masjid Muslim. Alhamdulillah berkembang ya. Alhamdulillah. Bu Ratna. Kayaknya kurang pupuk lah. Kurang pupuk. MPK-nya kita tambah Bu. Bu Salihah. Masih kecil. Kayak Umi. Dan terus terang ya, ini pertanyaannya lain apa tuh? Kalau melihat segi ibadah mungkin dalam sholat, insya Allah ditingkatkan. Tapi yang kurang sekarang itu puasa Senin Kemis. Ya berarti kan. Kayak susah. Jadi kita keadaan tanaman kita tuh sebenarnya tuh bermacam-macam. Nah, memang kan Bu, kondisinya bermacam-macam kan Bu Mi, gitu kan Mi. Berarti ada yang layu, ada yang subur banget kan gitu. Kita kan maunya subur terus Mi. Insya Allah ya dah. Nah, lanjut. Kemudian Layu tapi lagi berusaha untuk proses menyirami. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa tumbuh lagi. Amin. Bu Nuzul. Tetangga. Tetangga ya, bestie ya, luar biasa. Kemudian Ada yang tumbuh tunas Ustazah, ada yang layu tumbuh di buku dan kurang lebih baik. Oke, amin. Alhamdulillah berkembang, insya Allah. Ada juga yang layu di Alhamdulillah. Tapi ada yang berkembang ya Bu Fir. Ada yang tumbuh, ada yang layu, ada yang lupa ditanam. Oke. Ya sama saja. Musimnya saja kadang bisa sini sama-sama, kadang sama-sama pula nurunnya. Kalau sama naik imannya dengan bestinya naik ya sama-sama. Pas turun lo berjamaah. Itu ngapain deh besti Bu? Maunya tuh nih, yang satu turun, yang satu menaik. Kan kalau sama-sama turun sama ya. toleransi dan toleransi. Toleransi. Oh gitu toleransi. Jadi nih ketika Bu Vita lagi malas sholat sunnah rawatib, dia pun Kak Vita sholat sunnah, enggak usah salah ya, ayolah enggak usah lah ya. Toleransi. Allahu Akbar. Benar Bu? Bu Nur. Medianya mungkin terlalu subur. Nah, jadi ternyata tanaman itu walaupun medianya terlalu subur nggak tumbuh juga. Akbar. Medianya nih yang diganti nih berarti ya. Terlalu bergizi Ustazah. Kajian. Lupa dipupuk berarti itu. Lupa disiram. Beliau kan ibu saya seminggu 2 kali Bu. Kok nggak tumbuh dia? Allahu Akbar. Atau kurang matahari. Ada yang subur, ada yang layu juga. Kurang tahu. Barakallahu fiik. Ibu jadi cinta Allah. Ini bentuk malu kita sebenarnya. Kok sulit amat ya untuk dekat sama Allah. Terus kok ibadah kita tuh kadang-kadang gersang ya. Kapan kita ibadah itu dengan ma'rifatullah Bu? Karena ma'rifatullah itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pernah mendapatkan materi ma'rifatullah nih, kayaknya perlu saya kaji berarti. Sudah pernah? Belum. Babak akidah nih sekali penting juga nih. Benar? Belum. Nanti akan saya kaji ya. Hah? Hari ini aja. Hari ini aja. Lupa pula dia Ini aja. Kalau lagi panas-panasnya kasih Ustazah. Judulnya pun cari. Orang kalau sudah kenal dengan Allah, pasti tanamannya subur semua. Berarti ada masalah dengan kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nih? Coba Pak ya. Allah Pak Nabi Ma'alam. Gak saya bingung antara tauhidnya sama akidahnya nih. Harus dianukan dulu lah ma'rifatullahnya biar ibadahnya tuh apa ya, semakin berarti.
buat isi gitu saja, tidak mengerjakan aja gitu saja. Ma'rifatullah. Ini judulnya keren. Makrifat. Ta'aruf, ma'rifah. Nah, dari situ berarti apa? Dekat diri sama Allah, berkenalan sama Ta'aruf Allah, kalau dekat tuh oleh mengenal. Kita mengajak kawan kita apa namanya tuh melamar dia jadi bestie itu pasti karena dengan ta'aruf dulu. Paham nggak bahasa saya? Iya. Kenapa misalnya Bu Eli sama Bu Dia mau sahabat, kapan dia jadi sahabat? Kapan dia dekat? Pasti dia lihat dulu, kenal siapa Bu Dianya, gimana orangnya ya, sifatnya gimana ya, cocoknya aku jadikan dia apa sebagai sahabat. Baru kita berani melamar beliau, kan gitu Bu. Baru berani kita berakad kepada beliau. Ternyata ma'rifatullah itu sangat penting. Ini materi akidah Bu. Nanti ada namanya ma'iyatullah, ada muraqabatullah. Kita coba dulu ma'rifatullah. Apa definisi ma'rifatullah itu? Upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh. Sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaannya lebih tinggi. Jadi semakin kenal kita kepada Allah, maka kadar keimanan kita dan ketakwaan kita insya Allah akan semakin tinggi. Cuma itu yang kita lemah. Oke Bu, jadi apa itu ma'rifatullah? Upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaan seseorang lebih tinggi. Nih, kalau kita semakin kenal kepada Allah, maka semakin tinggi kadar keimanan kita dan ketakwaan kita. Buka surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Itu 36. Surat keberapa Bu? 35 ke 36. 35. Surat 35. Mana Nantuna menang kan? Pertandingan. Iya ayat 28 Quran, coba Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kita 28 ketemu Bu? Coba Bu 28 kalau nggak salah. Yang saya baca, coba bacakan artinya. Sesungguhnya Di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa terus dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hambanya ulama. Ulama itu apa artinya? Itu tuh kembali kepada ma'rifatul, bukan ulama-ulama yang ngisi-ngisi yang fakih itu Bu, bukan itu maksudnya di sini. Jadi ketakutan kita kepada Allah, ya, itu tergantung sejauh apa kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa ini? Karena kita ini Islamnya Islam keturunan. Islam keturunan biasanya akidahnya lemah kita nih Bu. Ya, yang penting ibadah aja. Allah. Kenalnya tuh nggak kenal gitu. Siapa Allah? Bagaimana kita cara mencintai Allah? Itu kita nggak tahu. Jadi sekali lagi, kadar ketakutan seorang hamba kepada Allah itu tergantung sejauh mana dia mengenal Allah. Ini dia ayatnya. Makanya kita tuh ibadah tuh nggak dapat teruh gitu Bu. Ibadah tuh hanya segetar ibadah.
Jarang kok ibadah sholat kita tuh kita anukan, ya Allah, mau ibadah sama Allah lah, mau gini dulu lah sama Allah. Jarang. Bagaimana caranya? Nanti baru pentingnya mengenal Allah tuh ya. Orang tarikat itu saja. Ya. Berdiam diri itu saja. Salah satu tuh itu penting nih, ya. Salah satu tadi ada zikir, gitu kan ya. Ada nanti ayat-ayat kauniyahnya yang akan kita kaji. Ya, harus kayak gitu dulu nih. Sebelum saya bahas caranya dulu Bu, kita panaskan dulu pentingnya mengenal Allah. Penting apa enggak? Penting. Sangat penting. Yang pertama, pasti dia tahu tujuan hidupnya. Jadi kalau orang mengenal Allah, pasti dia tahu tujuan hidupnya. Sekarang saya tanya Ibu, apa tujuan hidup kita? Jadi bekal. Tujuan diciptakan manusia, tujuan hidup kita di dunia ini apa saja? Beribadah kepada Allah. Oke, satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua, Bersiar, berdakwah. tujuan hidup aja kita nggak tahu. Pokoknya cari ridho Allah aja lah. Ya memang ridho ya dicari. Tujuan kita tuh 3 aja hidup di dunia nih Bu. Berarti kalau Ibu nggak punya tujuan hidup di sini, mana Ibu? Kemana hidup Ibu? Nah, kayak gitu bahasa kasarnya. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kalau nggak beribadah kepada Allah, kemana tujuan hidupnya? Berarti dia belum merealisasikan tujuan hidup dia di dunia. Yang kedua, mengamalkan syariat Allah dan meneruskan estafet dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itu dari surah Al-Imran ayat 2 ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas atamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lihat lagi tolong Bu. Wa takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ingat kan ayat itu? Berarti orang yang nggak mengamalkan syariat, berarti tujuan hidupnya belum terrealisasi. Nomor 2 ini sulit ya Bu. Belum lulus kita nih. Syariat aja masih pilih-pilih. Yang ketiga, menjadi khalifah di muka bumi. Ini harus tahu kita. Tujuan kita hidup di dunia aja kadang-kadang kita masih ngambang. Coba terangkan saya dulu nomor 1 nih Bu. Kapan Ibu dikatakan terrealisasi tujuan hidup Ibu yang pertama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa-apa diniatkan karena Allah. Apa-apa diniatkan Karena Allah. karena Allah. Jangan sampai Ibu bilang ibadah di sini hanya sholat. Apa-apa saja yang kita lakukan, ma'iyatullah. Ini kita lemah kan? Bismillah. Pergi untuk ilmu istiqomah ya. Bismillah. Semoga Allah ridho. Rabbi shrah li sadri. Pokoknya apa saja aktivitas yang kita lakukan, pastikan di situ ada Allah. Yang kedua, apa tadi Bu? Mengamalkan syariat dan meneruskan estafet dakwahnya Rasulullah. Kedatangan Ibu ke Sakofah ini untuk merealisasikan tujuan hidup Ibu yang kedua. Karena syariat itu tidak akan bisa dapat sendirian, turun kayak gitu aja. Pasti lewat majelis ilmu. Udkhulu fi silmi kafah. Itulah dia realisasi hidup kita yang kedua. Berarti yang belum udkhulu fi silmi kafah, tujuan hidupnya belum sempurna. Paham bahasa saya? Yang ketiga, Khalifah. apa maksud khalifah? Allah di muka bumi. Menunjukkan
keislaman kita dimanapun gitu. Apa tuh? Mencerminkan yang sudah kita pelajari itu dengan menjadi khalifah. Jadi contoh ke orang lain bahwa ya, kita sudah manusia ini adalah khalifah di muka bumi. Ingat gak malaikat protes sama Allah dalam surah Al-Baqarah? Apa bunyi ayatnya, Bu? Iya. Ada jangan fiha mayyidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak a'lamu wa antum la ta'lamun. Tuh kan? Apa maksudnya? Yang dibulat-bulat tadi betul. Cuman yang menjadikan kita ini adalah khalifah di muka bumi ini apa udah? Kita yang menjaga bumi ini. Orang yang buang sampah sembarangan itu saya ngatain itu, Bu, hidupnya tujuan hidupnya nggak jalan itu loh. Dari yang kecil aja dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus tahu nih. Buang sampah sembarangan aja itu kita dikatakan tujuan hidup ibu belum terrealisasi dengan baik. Kenapa? Karena khalifah di muka bumi itu dia menjaga kebaikan bumi, tidak merusak. Paham, Bu? ya. Menjaga laut, menjaga gunung, menjaga bumi Allah ini khalifah. Tapi kalau orang tahu dia semuanya adalah khalifah di muka bumi ini, nggak akan ada banjir, Bu. Benar? Aman, tentram bumi ini, tertib kita semua. Sebab orang banyak nggak ngerti dengan tujuan hidup mereka. Jadi orang kalau dekat sama Allah dia pasti tahu dengan tujuan hidupnya. Sedangkan buka surat 51 ayat 56. Lima satu, lima enam. Sudah itu kan? Wa ma khalaqul jinna wal insi illa liya'budun. Sudah apa ya? Surah Az-Zariyat. Makna Tuh pentingnya mengenal Allah. Kalau orang nggak mengenal Allah, dia nggak tahu tujuan hidup. Oke? Yang kedua, kenapa kita penting lagi mengenal Allah? Supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Ya Allah, kalau kita kenal dengan Allah, pasti kita tidak akan tertipu dengan dunia ini. Karena orientasi yang ada di otak kita Allah, Allah, Allah. Berarti kalau kita terlalu tertipu dengan dunia ini, berarti ma'rifatullahnya yang masalah kan gitu. Ma'rifatullah kita yang kurang. Kalau orang mengenal Allah di dunia ini biasa aja gitu. Makanya doakan, minta doa sama Allah. Saya sudah mengamalkan doa-doa ini. Ya Allah, sederhanakanlah duniaku dan luaskanlah rezekiku. Paham nggak doa ini? Para ulama sering membaca doa ini. Ya Allah, sederhanakanlah duniaku dan luaskanlah rezekiku. Apa maksud doa ini? Jangan cinta dunia. Gak usah cinta dunia. Nggak usah cinta dunia. Lagi. Apa-apa yang dikasih Allah itu kita merasa syukur. Apa-apa yang dikasih Allah merasa cukup. Ibu nggak pernah kan berdoa, ya Allah sederhanakan duniaku. Doa kita apa? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan duniaku, kan gitu kan? Dunia dan akhirat. Itu kan doa sapu jagat tuh kan, ini Rabbana atina fid dunya hasanah. boleh tanya. Oh boleh tanya ya? Tanya lah. Ini belum selesai ya Bu? Ya, apa Bu? Tadinya kan ada yang nggak kerja, tiba-tiba ada tawaran kerja dan begitu ada tawaran kerja sehingga dia mengganggu
kegiatan majelis taklimnya itu gimana? Karena itu nggak selamanya gitu kan tawaran itu. Baik, Bu, berat jawab pertanyaan Bu Sri. Dunia tak bisa juga ditinggalkan, akhirat juga jangan ditinggalkan. Kita melihatnya dari konsep hak dan kewajiban kita. Yang pertama dari segi fikih, ya, seorang wanita tidak berkewajiban mencari nafkah. Itu satu saya kunci, Bu. Tidak berkewajiban mencari nafkah. Tapi apabila suaminya belum berkecukupan, dia ingin membantu suaminya, itu menjadi pahala bagi dia, dengan syarat itu adalah izin suaminya. Paham sampai sini, Bu Sri? Setelah itu bagaimana, Ustazah? Ya. Tapi kalau saya masuk kerja, kena aja dosa kofah nih. Lihat sejauh mana kebutuhan ibu dengan pekerjaan itu. Majelis ilmu di Sakofah ini, ibu bisa lihat live-nya, bisa pinjam catatan kawan, ya, bisa cari di majelis lain. Jadi saya nggak bisa jawab nih pertanyaan ini. Ibu yang tahu mana yang prioritas di antara dua ini. Karena kan memang untuk ilmu ini juga wajib ya Bu, untuk berilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi kan tidak harus di Sakofah. Masih ada majelis di Yaumin Sabit, Yaumin Ahad. Carilah majelis-majelis yang lain. Sikapi itu baik-baik. Iya, sama-sama. Kita yang tahu ya Bu, cuman yang kita harus kunci itu, dan bapak-bapak harus tahu, wanita itu tidak berkewajiban mencari nafkah. Cuma jangan pula ibu punya niat, nah itu salah tuh Bu. Saya ini wanita karir, sayang kalau saya nggak kerja, karir saya loh, itu nggak boleh. Apa perempuan berkarir? Perempuan itu surganya apa? Suami dan anaknya, warganya. Itu cara pikir kita dulu. Tuntutan orang tua, betul nggak Bu? Saya juga gitu kan, sama ibu saya, sekolah jauh-jauh, nak kerja dia. Sekian tahun ibu saya ikutlah ujian PNS, ASN, jurusan umum itu yakin tuh di KUA tuh pasti itu diterima. Saya kan jerosa, kan? Iya nek, iya nek, iya nek. Jadi kita menyikapinya begitu. Bukan dalam arti kata ketika kita tidak bekerja kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita. Cuma orang tua kita kan cara pikirnya kayak gitu sih. Bangga kali tuh anak perempuannya itu bekerja. Betul Bu? Maafkan orang tua kita karena mereka belum tahu, kan gitu. Diserahkan kepada ibu jawabannya. Saya cuma bisa dari segi fikihnya saja. Jadi sekarang kita ini tertipu dunia tuh karena kurang mengenal Allah. Sederhanakanlah duniaku ya Allah, luaskanlah rezekiku. Maksud sederhana itu apa? Gampangkan dunia ini dalam diriku. Berarti sederhana. Aduh dunia yo. Kalau kita dunia itu nomor satu dulu. Kayak mana aku nanti nih, gimana nih duniaku, derajatku nggak diangkat begini gimana, bukan nggak boleh. Tapi kita selalu nomor satu kan. Tapi para ulama berdoa sederhanakan dunia. Dunia yo, main yo, senda gurau, sederhana jadinya gitu. Ngomong aja mudah nih Bu. Luaskanlah rezekiku. Iya Bu, no. Rezeki di sini bukan uang nih Bu. Ibu mendapatkan kawan yang seperti ini ada rezeki termahal yang Allah kasih sama ibu. Dapat suami yang baik itu rezeki. Makanya bahasanya luaskanlah rezekiku ya Allah. Dapat teman-teman solehah rezeki. Karena ibu selalu bilang rezeki itu duit terus, materi terus. Contohnya apa? Ibadah kita banyak kan finansial terus. Itu yang harus kita rubah sekarang.
Cobalah ibu beramal-amal sunnah, pasti orientasinya banyaknya menunjang material untuk dunia. Sholat duha aja lah, nggak usah jauh-jauh. Apa ibu sholat duha? Ngapa ibu sholat duha? Supaya rezekinya lancar, finansial dunia kan? Tipis bedanya bu memang. Ini dunia tuh luaskan rezeki itu Ustazah. Iya, sederhanakanlah dunia. Makanya sholat duha. Rezeki di situ. Benar sayang. Rezeki itu di situ jangan ada finansial ya. Bukan hanya itu. Nah kita ibadah kita sunnah tuh karena itu aja. Coba lagi bu. Ngapain ibu baca salawat banyak-banyak? Semuanya mudah. Nah, itu mantap tuh. Dapat syafaat Rasulullah. Tapi kan ada juga kan? Kalau kita mau mendapatkan apa yang kita minta, banyak-banyak salawat. Ibu mau mobil Pajero, salawatlah Pajero untuk Allah sholli alaihi wasallam. Memang iya loh. Banyak. Memang iya belum? Selawatin aja dulu gitu. Iya, itulah dia. Memang benar itu bikinnya tuh mulia. Ibu kalau mau apa-apa salawatin dulu. Berarti tujuan kita salawat kan kecil kali supaya dapat Pajero. Yang benar tadi ini salawat supaya kita mendapatkan syafaat Rasul. Jadi maksud saya ibu kurangi ibadah-ibadah tujar. Masa kita ibadah untuk duniawi terus? Coba lihat. Bukan nggak boleh, boleh. Coba kecil kali dia ibadah. Sholat duha yang paling bagus apa tuh? Keutamaannya bersedekah untuk tubuh sendiri. Persendian kan? Iya. Nah, kayak gitu lagi bu, yang mau kita rubah nih cara ibadah kita. Ini sampai kita kalau mau lulus, kita mau dapatkan ini baca Yasin 40. Ini ibadah finansial lagi. Semua ibadah kita untuk finansial dunia itu. Nah, apa benar? Melakukannya itu dengan sadar. Iya. Dan terniat. Apa benar Fit? 2.000 dinar itu saja. Iya, yang suku min haitsu la yahtasib. Duduk-duduk kita pasti Allah kasih 1.000 dinar. Yang suku min dari mana arah-arah sangka yang tak disangka kan? Finansial lagi. Ibadah kita penuh dengan finansial lah ya. Tapi kan saya ilmu yang didapat itu jah. Iya, bentar Bu Sri. Kenapa? Ilmu yang didapat itu kan nanti kalau sholat duha ini loh. Iya, makanya kita rubah sekarang dengan kita punya ilmu. Kenapa Bu lihat? Itu bukannya jadi kita makin yakin sama Allah, Allah memberikan rezeki gitu. Kita nggak Nah itulah tadi ma'rifatullah tuh. Kalau orangnya sudah ma'rifatullah, dia nggak butuh lagi gitu-gitu udah Bu lihat. Dia pasti Allah yang ngasih gitu. Saking dia kenalnya sama Allah, makanya kita bilang tadi karena ma'rifatullah kita kurang. Bukan tak boleh ya Bu, boleh. Cuma ibadah tujar terus kapan kita naiknya nih? Tingkatan ibadah sebut lagi Bu. Tujar. Alhamdulillah Ibu lupa. Akhir ya. Nomor 3 ahyar. Berurut lah. Nomor 2 Abid. Ibu di Ramadan mau tingkatan yang mana? Masa ditujar juga? Akhir. Yang nggak dapat materinya silahkan dicatat ya Bu ya. Seumur hidup harus tahu kita nih dapat ibadahnya. Nggak ada yang keempat. 3. Terus. 3. Bukan lagi catatannya. Ada kan? Ada tujar, abid, akhir. Inilah dia tujar orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu Alasan. balasannya finansial pula. Kalau al-abid, Ibadah karena rasa takut. orang yang beribadah kepada Allah karena rasa takut. Yang ketiga, Ibadah karena cinta. apa aja Bu? Karena cinta. Orang yang beribadah kepada Allah karena rasa cinta dan rasa syukurnya kepada Allah. Kita mau yang nomor 3, tapi sampai sekarang belum lulus Bu. Ampunkan kami ya Allah.
Oke, sudah Bu? Sudah 2 tadi ya? Pentingnya mengenal Allah. 3. Yang ketiga sekarang. 3 lagi nih. Menjadi khalifah. Itu kan tujuan hidup. Kan yang pertama pasti dia tahu dengan tujuan hidupnya. Iya. Yang kedua dia tidak akan tertipu dengan dunia. Yang ketiga, ya, ilmu tertinggi yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ibadah. Itu karena dia mengenal Allah. Ilmu tertinggi yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya ibadah. Ilmu tertinggi yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya ibadah. Silakan buka surat 6 ayat 122. Jadi kalau kita mengenal Allah itu pasti Bu, itulah yang membuat kita mendapatkan hidayah, jalan kita siratul mustaqim. Itu dia. Enam 122. 6 surat apa? Padanya adalah permainan yang sangat buruk. Sungguh lebih baik. Ayat 32, 122. Coba saya dulu Bu. 122. Iya, coba yang buka. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Itu tadi yang menghidupkan, yang menerangkan dari kegelapan. Jadi intinya Bu, ya, ketika kita mengenal Allah itu pasti bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Berarti kenapa orang kerjaannya nggak mau ibadah, gitu kan? Karena dia kurang ma'rifatullahnya. Makanya orang-orang yang baru hijrah itu yang semangat itu dulu kajian akidahnya, dulu. Ya. Karena di situ dia mendapat mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbalik kalau kita tuh ngaji itu dulu ibadah dulu, baru akidah. Dan biasanya orang-orang yang apa namanya tuh mu'alaf tuh ya, itu yang dipegangnya dulu tuh akidahnya. Akidahnya tuh kadang-kadang orang mu'alaf itu akidahnya lebih kuat dibandingkan kita. Iya, kadang-kadang mencari tahu. Kita itu aja kadang-kadang kita ini Islam keturunan ini sulit kita memahami akidah, lemah kita ini dari cinta Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerti nih pemahaman grand design penciptaan manusia ini, kita nggak ngerti. Itu kan bab akidah. Gimana kita menemukan dan memahami petunjuk yang benar? Itu pun kadang-kadang kita nggak tahu. Al-Quran, Sunnah, Adlatul Tasri harus berteman dengan hal yang seperti itu. Bagaimana kita mengaitkan hati kita kepada Allah? Itu kan dengan ma'rifatullah. Ini baru dikupas kulitnya Bu, isinya belum. Karena kan intinya isinya nanti. Cuman kalau kulitnya nggak dikupas nanti sulit memahaminya. Ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Kemudian bagaimana cara mengenal Allah? Ini caranya dulu, nanti baru jalannya. Mulailah mengenal nama baik Allah. Asal usahanya ngafal. Gimana mau ma'rifatullah? Mulailah mengenal nama baik-baik Allah. Jadi kita kan terpatri di otak kita gitu. Allah tuh begini, Allah tuh begini, Allah tuh gitu. Salah satunya nih
Asmaul Husna. Kita ini lemah pula di sini. Yang tahu Rahman Rahim sekali. Coba buka dulu Asmaul Husnanya, Bu. Saya mau tiap ibu membacakan artinya satu, sehingga masuk ke dalam ruh kita. Allah tuh begini, Allah tuh begini, Allah tuh begini. Itu salah satunya nama Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sehingga ada tauhid asma wasifat. Tauhid aja ada di asma wasifat gitu. Kalau Quran kita sekarang nggak ada Asmaul Husna. Bisa lihat. Ada. Kalau Quran kita nggak ada. Kalau Quran yang hitam-hitam dulu ada. Kalau ada ya, alhamdulillah. Mulai dari Bu Neng, satu aja ibu sebut nama Allah, satu dengan ruh kita sebutnya. Berurutan aja, Bu. Sebut artinya. Allah Maha Pengasih. Oke, Bu. Allah Maha Penyayang. Allah penyayang. Kenali dong Allah. Ini Al-Malik yang maha merajai. Allah Maha Merajai. Harus ada tuh terpatri gitu loh. Terus mic-nya mana, Bu? Al-Qudus, Maha Suci. Al-Qudus, Maha Suci. Al-Qudus Maha Suci. Nggak bisa dipencet ya ini. Atau harus punya saya? Udah hidup Ini proses. Tokok dulu. Juga keras Baru bunyi. Salam yang maha memberi Maha memberi. Sejahtera. Salam sejahtera ya. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Kita artinya ngapal kita. Gimana mau kenal Allah? Terus Al-Muhaimin yang maha memelihara. Maha memelihara. Jadi kalau kita nak tahu nama Allah nih, hidup ibu tenang aja lah. Allah yang melihara kok. Allah yang menyelamatkan. Kan itu bahasanya. Terus Al-Aziz yang mengalahkan. Allah yang maha mengalahkan. Al-Jabbar Iya sama. Al-Jabbar Allah maha kegagahan gagah yang memiliki kegagahan. Allah yang maha Al-Khaliq Allah yang maha pencipta. Oke. Jangan-jangan baru pertama nih lah baca arti Asmaul Husna. Jujur lah, Bu. Iya kan? Lanjut, Bu Sri. Yang maha melepas. Allah maha melepaskan. Al-Musawir yang maha membentuk. Allah yang membentuk rupa, musawwir, ahsanu taqwim dalam surah Al-Mu'minun kan? Terus, yuk. Al-Ghafur maha pengampun. Allah maha pengampun. Terus, Al-Qahhar Allah yang maha memaksa. Allah yang maha memaksa. Al-Wahhab Allah yang maha memberi karunia. Allah yang maha memberi karunia. Terus, nggak apa-apa lah ibu bilang kok itu yang dibaca, memang nggak tahu kok kita. Baru hari ini kan dibaca, maksudnya Allah punya nama yang luar biasa ini. Ar-Razzaq Allah yang memberi rezeki. Al-Fatah Allah yang maha pemurah. Oke. Alim Allah yang maha mengetahui. Oke. Al-Basir yang maha melihat. Oke. Al-Qabir Al-Qabid ya apa-apa. Al-Qadir yang maha menyembuhkan. Oke, lanjut. Gak apa-apa lah, minimal ibu jadi tahu hari ini. Malu sama Allah. Al-Basit yang maha melapangkan. Oke, Al-Basit. Wallahu la ilaha illallah. Dialah Allah yang tak ada Tuhan selainnya. Oke. Gak apa-apa, sebenarnya dia gak masuk, cuma di awal Asmaul Husna kan.
Ar-Rafi yang maha meninggikan. Oke, Al-Rafi. Al-Mu'is yang maha memuliakan. Yang maha memuliakan. Terus Al-Muzil yang maha menghinakan. yang maha menghinakan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Itu wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Lanjut. Yang maha adil. Maha mendengar. Bu, 99 loh. Kita cuma berapa puluh orang. Lanjut. Sami maha mendengar. Oke. Al-Basir maha melihat. Al-Basir maha melihat. Al-Latif Allah maha Melembutkan. Al-Latif. Lanjut. Al-Halim yang maha penyantun. Al-Halim. Al-Haq yang maha benar. Oke. Terlambat dah. Gak apa-apa, Oma. Sudah dah. Yang maha memuliakan. Allah maha memuliakan. Terus Al-Wakil maha memelihara. Wakil maha memelihara. Al-Ghafur maha pengampun. Al-Ghafur. Al-Sakur. Allah maha pembalas budi. Oke, syukur. Pembalas budi. Oke. Barakallahu fiik. Memang nggak menarik sih ini. Asmaul Husna nggak menarik, cuma ini sangat penting di dalam ibu ma'rifatullah. Sebenarnya apa aja yang kejadian ibu pasti ada Asmaul Husna itu. Pasti ada Asmaul dizolimi ibu. Adil. Allah maha adil. Allah maha adil. Apalagi contohnya? Makanya tauhid asma wa sifat itu lemah kita. Kan tauhid itu ada berapa macam, Bu? 3, apa saja? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau kita asma wa sifatnya itu mantap, maka kita tidak bermaksiat karena kita mengingat nama-nama baik Allah. Curi orang suami nggak jadi. Allahul Basir nggak jadi nabi. Kan dijaga jadinya. Maha membalas budi, maha menghinakan. Tadi kan, Bu? Gimana nih asal usulnya? Kita kasih PR ya. Mau Ibu hafal? Letaknya bukan dengan saya. Sebelum kajian dimulai setiap minggu, Bu Nur selalu 5. Karena ini memang kunci dari ma'rifatullah. Lama-lama Ibu dapat ruhnya dari sini. Tapi kalau nggak hafal dia boleh datang. Gara-gara itu Ibu absen pula di Samovan. Takut dia Ada datang. Ustazah, ange-ange ci ayam Ustazah. Ada 5 itu nih, 5, 99 berarti berapa minggu Ibu jadi hafal? Cuma saya nggak mau lafaznya aja karena memaknai artinya itu yang lebih penting karena kita orang Indonesia gitu. 10 minggu ya. 20 berarti karena 5 saja satu minggu. 20 kali pertemuan. Subhanallah, Bu. Makanya dia apa, Bu? Hafalnya lupa juga. Maksud kita kasih tugas ini, Bu Nur, yang kita ya Bu Novi, Bu Nur, ini usulan saya nih. Ibu artinya tuh yang Ibu bisa maknai gitu loh. Karena itu yang jadi Ibu kenal sama Allah nanti. Gitu. Saya kasih tantangan. Ya kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Ya, setiap datang 5 dengan artinya. Yang Arabnya tuh keseleo nggak apa-apa. Artinya nih yang penting. Artinya tadi Ibu ngomong aja bingung-bingung, Lid. Artinya al-Qabid
begini, karena nggak pernah baca artinya. Padahal ruhnya itu terdapat ketika kita mengingat Allah itu begini, Allah itu begini, sehingga terpatri di dalam diri kita. 10 dalam 10 Bu. Nanti kita kaji minggu depan, berarti masih ini nih. Selesaikan dulu ya. Nanti saya bahas jalan mengenal Allah bisa lewat akal. Itu dia, lewat akal tuh aja kita lemah. Akal, bagaimana akal kita itu bisa dekat kita kepada Allah. Kemudian nanti ayat Qur'aniyah, ayat kauniyahnya, ya. Sehingga Ibu jadi ngerti nanti gimana cara mengenal Allah itu yang lebih baik. Terus hal yang menghalangi kita dari mengenal Allah itu kita kaji juga Bu. Sombong yang terlalu banyak, ya kan? Merasa dia nggak butuh sama Allah, sering dusta, kemudian ragu-ragu dengan Allah, banyak maksiat. Nanti banyak lagi kita akan gaji. Sesama manusia, Ustazah. Sombong kepada Sesama manusia. sama Allah jadi bisa sombong kan? Apalagi sama manusia. Jadi gimana Ustazah? Sombong sama manusia itu biasa dong. Berarti hatinya berpenyakit. Kita pun sombong. Gak apa-apa gak ditegur Ustazah? Nggak boleh. Bu Fer pernah sombong nggak? Saya tanya. Ibu pernah sombong nggak? Sama suami aja sering sombong. Adik nggak sombong ya Bang? Kalau bukan keluarga adik yang bantu abang, entah lah. Oh. Sudah tuh. Saat kita mau menegur dia mau muka gimana Ustazah? Ambil tangannya Bu Fer. Assalamualaikum. Nah, dia lagi jalan Ustazah. Kita dengan motor, kita mau tegur dia mau muka langsung kayak musuh besar. Dia masih ada. Bisa jadi keseleo lehernya. Al-Aful Iman Bu Fer. Ya, yang paling lemah iman tuh terakhir, ambil ajaran ini. Doakan dia. Ya Bu, doakan dia ya Bu Fer. Manusia ini biasa sakit hati itu Bu. Cuma nggak boleh lama-lama. Yang lama-lama ini bahaya. Makanya. Tapi kayaknya dia sakit hati melihat orang maju kayaknya Ustazah. Nah, itu seuzon, jangan seuzon. Orang lebih dari dia, bukan dari segi kekayaan si Ustazah. Mungkin kita lebih dari dia dari perilaku mungkin kan. Jadi kan apa sendiri. Bu, nggak usah nanti gitu kita. Kalau ada orang yang Bu Fer, baik aja kita Bu Fer, banyak orang bilang kita tak baik Bu. Apalagi kalau kita nggak baik. Dan kemudian pesan saya, kita jangan merasa paling baik. Mungkin kalau kita bahasakan gini aja Bu Fer, mungkin kenapa dia nggak mau negur aku? Oh mungkin dulu aku pernah salah sama dia, astagfirullah, ampunkan aku ya Allah. Sehingga hati kita makin lapang. Balikan tolong ke diri kita. Ini mau Ramadan, orang yang punya ghil dengan orang lain, saya pastikan pasti Ramadan tidak akan nikmat. Ya Bu, Ramadan itu mengembalikan kita dengan fitrah baik kita. Fitrah baik kita coba bagaimana Ibu di Ramadan? Rajin ibadah, baik sama keluarga, sedekah, apalagi fitrah Ibu di Ramadan? Ramah, menjaga emosi. Sebenarnya fitrah kita itu kan diciptakan oleh Allah. Kita ini diciptakan Allah fitrahnya baik Bu. Tapi karena setan lah yang membuat fitrah kita itu lama-lama hilang, pergi. Sekarang Ramadan balikkan lagi. Setel ulang. Apalagi ahli ilmu yang punya ghil dengan orang lain, berarti sama kita sama dia. Itu aja bahasa saya Bu Fer. Jangan marah ya. Berarti kita harus mengalah. Tapi dia dulu yang mulai Ustazah, itu yang mengalah tuh. Dia julid aja kalau melihat saya Iya. lewat. Gak apa-apa Bu. Alhamdulillah ya Allah. Aku dapat transferan pahala. Alhamdulillah. Ampunkan aku ya Allah. Jaga lisan. Jaga lisan ya Bu ya.
Jangan kita merasa kenapa itu tak pernah menyakiti hati orang. Kita pernah juga. Untuk diri pribadi nih, saya berusaha, kita semuanya berusaha. Dengan siapapun, jangan sampai kita tidak berkurang. Sezalim apapun dia terhadap kita, tetap menegur. Tapi kalau tidak mau seperti Besti yang dulu, terserah ibu lah. Oh, nggak bisa lagi. Tidak bisa jadikan Besti lagi. Cuma tetap ditegur. Nah, yang blokir buka lagi semuanya. Ramadan ini. Blokir lagi. Nanti jelang Ramadan ya. Barakallahu fiik. Saya mohon maaf ya Bu. Ini tempatnya orang tersinggung. Kalau enggak ibu terima, kalau tidak tersinggung berarti hati ibu keras. Tapi kalau ibu tersinggung berarti hati ibu lembut. Lembutkan hati kalian keras. Ngakulah hati kita keras. Walaupun kawan kita misalnya orang yang sakit hati sama kita, dia bilang kita yang keras, kita bilang ya Allah lembutkan hatiku ya Allah. Padahal dia juga keras. Lembutkan hatinya ya Allah. Selesai kan? Ngomong aja mudah, prakteknya ini sulit. Musri, salah tuh Musri. Yang menilai diri kita adalah kita sendiri dan Allah. Orang menilai kita itu luar aja, kan? Iya. Tapi bagaimanapun ibu, sesakit hati apapun ibu dengan saudara ibu, jadilah orang-orang pura-pura baik di depannya. Itu bahasa saya memang pura-pura kok. Boleh. Bahasa kasar saya nih, pura-pura itu baik. Orang yang pura-pura baik itu lebih baik dibandingkan dia melihatkan rasa ketidaksukaan dia kepada saudaranya. Itu kita orang berilmu. Walaupun saya tersinggung sama Bu Nur nih, ketemu dengan dia tetap baik. Padahal hatinya ya Allah sebenarnya aku yang dizolimi ya Allah. Ya Ustazah, iya Bu Nur. Dalam hatinya ya Allah. Jadi salah ya Ustazah. Jadi salah ya. Saya inilah apa adanya. Salah. Kalau ibu bilang saya Bu memang orang yang nggak bisa nyimpan. Memang kelihatan saya kalau nggak suka sama orang memang langsung cemberut. Berarti itulah yang harus saya lakukan Ustazah. Pura-pura baik. Kenapa? Lama-lama hati itu dengan sikap dia ikut. Kan memang sekarang sikap ibu dengan hati ibu berlawanan nih. Dan tazkiyatullah ya berlawanan nih. Tapi dengan sikap ibu baik tadi, hati ibu lama-lama akan lembut. Percayalah Bunda. Cuma yang bahayanya itu tuh, orang yang bad mood nih bahaya dia. Ini saya juga akan kita belajar terus nih. Bisa nggak kita menjadi orang ketika kita tak suka sama dia, sikap kita masih baik? Bisa nggak kita tidak melihatkan dengan orang kalau kita lagi tidak bad mood, lagi bad mood? Jangan sampai disakofah nih, ngapain tuh? Kok Muslim itu cemburu aja, ada apa sih? Nggak usah kita yang ngasih tahu orang kita lagi banyak masalah. Oh di sini nggak ada. Sini orang baik semua. Nggak ada nih gitu kan. Ya takutnya nanti kan tiba-tiba Bu Vita diam aja. Kenapa tuh? Oh, toko aja Ya, kenapa tuh Bu Vita tuh diam? Dia memang kayak gitu tuh. Kalau dia lagi bad mood diam, pahami aja lah. Itu bagus juga kita harus memahami dia. Bisa kok nggak ada ya? Ya alhamdulillah. Kalau ada Jadi enggak gitu. Orang kayak gini dia. Boleh ya. Kita ini selalu ingin dimengerti orang, tapi tidak mau mengerti orang lain. mantap kali. Alhamdulillah kataku ya bilang Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.